Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Junpods, Journalistic 7 Podcast. Bersama saya, Una Melani. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang santai mengenai ekstrakurikuler jurnalistik. Tapi saya tidak sendirian, saya bersama Rasya. Halo semuanya. Rasya boleh perkenalkan dirinya. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Raisya Zahra Mafin. Aku sekarang kelas 12G Sosok. Jadi teman-teman yang belum tahu nih, Kak Rasya ini merupakan ketua dari ekstrakurikuler jurnalistik. Benar begitu, Kak? Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, sebelum jauh kita berbincang-bincang mengenai jurnalistik, kakak sendiri gimana sih awalnya bisa masuk ke ekstrakurikuler jurnalistik? Padahal kan masih banyak ekskul-ekskul lain. Itu gimana Kak ceritanya? Jadi tuh pas awal-awal kelas 10 ya, kelas 10 kan ada MPLS Demos, ada Demos Jurnalistik. Nah, terus aku ngeliat dari situ tuh ada divisi-divisinya gitu. Ada fotografi, script writing, public relations, sama desain grafis. Nah, terus aku langsung tertarik sama desain grafis karena aku dari SMP emang udah ngegemarin passion di bidang itu. Ngedit-ngedit gitu ya? Iya gitu. Oh, jadi ya, karena kesukaan itu yang bikin Kak Raya jadinya mau gabung di jurnalistik. Tuh. Terus kalau ekspektasi dari sebelum kakak masuk dan setelah masuk itu agak berbeda nggak Kak? Ekspektasinya pas dulu ya agak beda sih emang, karena dulu kurang aktif gitu kan soal mengeditnya. Cuman pertengahan semester itu udah mulai aktif, jadi udah dibagi-bagi pembagian tugas-tugasnya, jadi aku paham soal pembagian edit mengedit, terus bikin flyer gitu, jadi kita paham. Oh, berarti kakak ini masuk ke divisi desain ya kalau nggak salah ya? Nah, terus dari divisi desain nih, kenapa tiba-tiba kakak sekarang jadi ketua ekskul jurnalistik? Itu gimana tuh ceritanya kalau boleh tahu? Aduh, gimana ya ceritanya dulu? Dulu karena mungkin aku sering masuk, terus aku juga pernah nanya sama kakak kelas sebelum di atas kita, itu tuh katanya mereka ngelihat aku kalau aku tuh gampang berbaur sama teman-teman yang lain, sama mereka juga. Jadi harapan mereka aku tuh bisa mendengarkan semua aspirasi dari teman-teman semuanya. Oke, jadi dari situ ya awalnya ya. Terus kalau misalnya nih, setelah menjadi ketua, ada perbedaan nggak antara jadi ya anggota biasa ya jadi ketua kayak gitu? Tentu ada sih. Apa tuh Kak? Apa ya yang dipikirin bukan itu lagi, bukan Sabtu nanti kita eskulnya apa ya, justru nanti kita yang mikirin nih gimana eskul hari Sabtu ini kita bakal bahas apa ya buat yang lain. Betul sekali. Terus kalau misalnya kendala-kendala selama kakak jadi ketua itu apa? Kendalanya apa ya? Oh ya, biar jaga ini aja sih, jaga perkompokan antara 3 divisi ini biar semuanya tetap jalan beriringan, nggak keluar dari jalannya masing-masing. Dari tadi kita bahas jurnalistik nih. Mungkin dari teman-teman semua ada yang belum tahu nih jurnalistik itu ekskul apa sih Kak sebenarnya kan? Mungkin belum banyak yang tahu, nah boleh dijelasin Kak ekskul jurnalistik itu apa sih? Nah, teman-teman, jurnalistik tuh kegiatan kita untuk menyampaikan informasi, terus menyunting berita. Nah, kalau di sekolah SMA Negeri 7 ini, jurnalistik tuh kegiatannya sama, agak sama, namun agak beda juga. Kita nih ada divisi fotografi, script writing dan public relation, dan desain grafis, yang mana nanti tugasnya fotografi ini dia mendokumentasikan semua kegiatan yang akan diadakan di event-event di Semanju. Kalau script, dia biasanya liputan tugasnya. Oh, liputan gitu, jadi dia membawakan berita Iya, gitu. betul. Ngeliput. Nah, kalau desain, dia bikin flyer kalau ada hari-hari besar memperingati. Ini kayak kemarin tuh 17 Agustusan itu berarti tim desain yang bikin ya? Iya, betul. Kalau fotografi tuh ngapain Kak? Fotografi tadi ya mendokumentasikan event-event. Oh ya berarti dia yang ngambil fotonya, videonya gitu. Oke, terus kalau dengar-dengar katanya mau ada divisi baru nih. Itu tuh apa tuh? Ya, kasih tau nggak ya? Kasih tahu dong biar teman-teman nih tertarik nih. Jadi divisi yang akan datang nanti adalah divisi broadcasting, teman-teman. Waduh. Terus saya gitu, itu tuh ngapain sih Kak? Kalau Broadcasting tuh lebih fokusnya ke podcast gitu, teman-teman ngurusinnya. Jadi misalkan
dia tuh ada tim kreatifnya juga, terus juga ngatur-ngatur kamera, setting-setting kamera, lighting, gitu-gitu. Oke, terus nih Kak, kalau di jurnalistik kan tadi kan udah ada divisi-divisinya tuh. Terus kalau misalnya tugas-tugas kan udah tuh tadi yang fotografi, mendokumentasikan. Nah, tapi kalau misalnya pas eskulnya itu ngapain jurnalistik Kak? Kalau biasanya ya, eskulnya tuh tiap Sabtu biasanya beda-beda. Kadang-kadang per minggunya nih bahas tentang materi fotografi. Jadi semuanya bisa belajar tentang teknik foto, terus juga angle-angle-nya gimana aja yang bagus. Terus di minggu selanjutnya kita belajar tentang script writing, belajar tentang penulisan berita. Terus minggu setelahnya lagi desain grafis, kita bisa paham nih gimana cara-cara pakai Canva, terus juga mungkin kalau biasa pakai Ibis Paint, bisa toolsnya juga diajarin juga sama teman-teman yang udah berpengalaman. Oh gitu ya Kak, jadi ganti-gantian gitu Iya, ya Kak? ganti-gantian. Oke, jadi satu orang tuh bukan berarti dia cuma belajar itu aja ya. Betul. Ya kalau misalnya dia divisinya desain, dia bukan berarti cuma ngedit-ngedit doang, tapi betul. belajar yang lain juga. Terus nih, kan kakak udah menjadi ketua itu udah berapa lama Kak kalau boleh tahu? Dari bulan November kemarin. Berarti udah hampir lah ya, udah 1 tahun ya. Terus itu menurut kakak apa sih karya jurnalistik terbesar yang menurut kakak tuh kayak menyentuh gitu selama kakak jadi ketua? Apa ya? Mungkin adanya podcast ini sama ada film-film pendek yang ada di akun YouTube Manju. Oh itu ya Kak, itu kayaknya program-program baru ya Kak kalau nggak salah. program betul. Terus ada lagi nggak kalau program-program baru yang mendatang nanti? Mungkin bakal ada. Tungguin aja. Oke, berarti kita harus tungguin aja nih ya. Apa aja. Terus nih dari tadi kita udah bahas mengenai apa itu jurnalistik, terus tugas-tugasnya gimana. Oh, perannya sendiri tuh Kak, peran jurnalistik ini, eskul ini tuh buat sekolah itu gimana Kak? Sama kayak tadi yang udah aku bilang, tugasnya jurnalistik ini dia mendokumentasikan, terus menyampaikan berita, menyampaikan informasi kepada warga-warga SMA Negeri 7 tentang event-event yang diadakan di Semaju ini. Berarti itu lumayan penting ya Kak, Iya, karena betul. biar orang luar tuh tahu Ada apa kegiatan di SMA ini gitu Betul. kan. Terus kalau misalnya nih ada suatu kendala di salah satu divisi atau ya anggotanya gitu, cara kakak untuk menanganinya tuh gimana Kak? Biasanya aku bakal ngumpulin mereka di satu ruangan buat bahas itu. Kita selesai rame-rame, kita selesaiin bareng-bareng supaya nanti ke depannya kita bakal bisa berjalan beriringan lagi, terus nggak ada keluh kesah yang dipendem dalam hati, jadi semuanya mengeluarkan semua isi hatinya. Itu efektif gak Kak kira-kira? Menurut aku sih agak lumayan efektif sih. Jadi itu udah pernah terjadi sebelumnya? Oke, berarti itu salah satu solusi supaya kesalahannya tuh bisa diatasi gitu ya. Betul. Oke, jadi bisa disimpulin nggak sih Kak dalam satu kalimat lah atau sebelum penutupan nih? Satu kata untuk jurnalistik nih Kak. Satu kata. Bagi kakak, jurnalistik tuh bagi diri kakak itu gimana? Jurnalistik tuh bagi aku kayak rumah ya teman-teman. Kayak tempat aku pulang, terus tempat aku tumbuh kembang juga. Wih, Jadi apa ya, ini organisasi pertama dan kedua setelah OSIS sih menurut aku. Ini bener-bener apa ya? Aku bisa berkarya di sini, terus aku bisa ngasih semua ide-ide aku di sini, terus ya begitu deh. Oke, berarti peran jurnalistik di hidup kakak tuh emang besar ya Kak, lumayan besar. Jadi buat teman-teman yang mau ikut jurnalistik nih, gimana nih? Coba ajak dong Kak. Gimana sih keuntungannya nih bisa masuk jurnalistik coba? Nih teman-teman, kalau misalkan kalian tertarik sama tentang kamera, terus kalian suka banget ngomong di depan umum, kalian bisa banget join jurnalistik di public relation, di script writing, terus juga kita bisa liputan bareng, terus misalkan ada artis yang datang ke Semaju, kita bisa liput bareng sama mereka teman-teman. Seru banget Kak. Tuh. Jadi teman-teman nih yang mau ikut ekstrakurikuler atau memiliki kriteria yang sudah disebutkan sama Kak Raya bisa nih join eskulnya. Oke, mungkin sampai sini dulu nih ya Kak untuk berbincang-bincang kali ini. Terima kasih sudah berbagi-bagi kisah
inspirasinya juga. Terima kasih banyak. Sampai sini ya Kak. Terima kasih juga. Sampai sini dulu teman-teman podcast kita kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih.